قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, ibu-ibu sekalian, untuk kesempatan sore hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan tafsir Juz Amma. Pada kesempatan terakhir telah kita bahas surat An-Nas sampai ayat berapa? 3. Jadi mulai dari Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Berapa ayat? 3 ayat. Baik, saya tuntun ulang dulu, kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Baik, kita lihat lanjutan terjemahan perkata dulu. Nanti yang mbak-mbak ini nggak bisa lihat, rekomen mbak. Kosong itu ya. Baik, kemarin sampai ayat 3 nggih. Baik, saya tes. Kul artinya apa? Katakanlah. A'udzu. Aku meminta perlindungan. Bi Rabbi. Dengan Rabb apa? Rabb, Tuhan. An-nas, manusia. Maliki, raja. An-nasi, manusia. Ilahi, sesembahan. An-nasi, manusia. Nah, sekarang ayat 4, 5, 6. Kemarin perkata apa ayat langsung? Perkata. Saking riki nggih. Min. Ini ayat 4 ya. Min, dari.
syarri, kejelekan. Al-waswasi, was-was bisa diartikan juga godaan. Al-khannasi, bersembunyi. Alladzi, yang kata hubung ya, bukan yang-yangan. Nanti kalau diterjemahkan alazi-alazinan lagi. Terus yuwaswisu, nanti yuwaswisu dari kata ini. Sini ya, yuwaswisu, waswisu, menggoda. Fi, di dalam. Suduri, hati. Anas kemarin apa Anas? Manusia. Minal jinnati, al jinnati. Min itu artinya dari sama dengan itu ya. Al jinnati, jin. Wan nasi, dan manusia. Catat. Itu dari ayat keberapa tadi? 4 J. 4, 5, 6.
Yuwaswisu juga selain menggoda bisa ini tulis membisikkan. Membisikkan dalam jiwa. Sudah? Baik, saya tuntun. Diikuti. Min. Dari. Syarri. Kejelekan. Waswasi. Godaan. Waswas. Khannasi. Bersembunyi. Alladzi. Yang. Yuwaswisu. Menggoda. Membisikkan dalam jiwa. Fi. Di dalam. Suduri. Hati. Al-jinnati. Jin. Wan nasi. Dan manusia. Baik. Sudah? Setelah lihat tafsir berkata, kemarin apa? Lanjutannya apa? Faedah? Kemarin sudah sampai faedah berapa? Ayat 3. Nomor berapa? Ayat 3. Bawahnya itu tafsir berkata. Terus? Ayat 1. Ayat 2, ayat 3. Per ayatnya. Sekarang ayat 4. Faedah ayat 4 gitu kan? Per ayat faedahnya ya. Faedah ayat 4. Setan memiliki dua sifat. Setan memiliki dua sifat. Yang pertama, memberikan was-was. Yang kedua, bersembunyi. Sifat setan ada berapa di situ? Dua. Satu, was-was. Memberikan was-was atau bisikan. Ditambah keterangan, bisikan. Dua apa? Bersembunyi, khannas. Nah ini kondisinya beda-beda ibu-ibu. Kapan setan itu memberikan was-was atau bisikan? Yaitu ketika manusia lalai dari zikir. Lalu kapan setan bersembunyi? Lawannya ini berarti ketika manusia mengingat Allah.
Kita lihat dua sifat itu. Nah, sifat yang pertama, sifat yang kedua. Sifat yang pertama apa? Was-was. Sifat yang kedua, khannas. Was-was artinya apa? Memberikan was-was atau bisikan. Setan bisikan. Ini nggak mesti jenengan itu dapat bisikan di telinga gitu. Setan ngobrol gini, kamu nggak usah ngaji. Nggak mesti. Bisikan tuh nggak tahu kita. Pokoknya ada godaan. Atau ada makhluk hitam itu datang terus dekati gitu. Itu kan cerita di film-film. Nggak usah dibayangkan kayak gitu. Wah, ini kayaknya setan di samping saya ini, mukanya itu ada tanduknya. Terus hitam. Apa? Taring. Terus kakinya nggak injak tanah. Nah. Banyak nonton film soalnya. Kapan ini was-was kapan? Setan memberikan was-was kapan? Ketika manusia lalai dari zikir. Dia nggak sholat, nggak ngibadah. Wah, setan tambah-tambahi terus itu. Terus kapan setan itu khannas bersembunyi? Ketika manusia mengingat Allah. Itu dua sifat itu. Maka diantara buktinya kalau orang itu ingat Allah, setan itu lari, pergi, yaitu ketika kumandang azan. Ketika berkumandang azan, setan lari terbirit-birit sambil kentut. Ya, dia menjauh dari suara azan tadi, dia pergi lari. Pokoknya tidak dengar suara azan tadi. Asalnya seperti itu. Itu tanda setan itu khannas bersembunyi. Kapan setan goda? Contoh misalnya yang disebutkan dalam hadis. Nabi SAW itu mengatakan kalau kita itu masuk rumah, baca nama Allah, bisa baca bismillah atau ucapkan salam. Maka setan nanti katakan pada teman-temannya, malam ini kita ada tempat bermalam. Maaf, tadi apa? Baca bismillah nggak ya tadi? Baca bismillah. Berarti dia katakan pada teman-temannya, malam ini kita tidak ada tempat bermalam. Karena orang tadi masuk rumah baca bismillah atau dia ucapkan salam. Assalamualaikum. Entah ada yang mau jawab, ada yang nggak mau jawab, pokoknya dia baca bismillah atau ucapkan salam. Terus ya, setan katakan lagi ketika ada yang makan di rumahnya dia baca bismillah. Kemudian setan katakan pada teman-temannya, malam ini kita tidak dapat jatah makan malam. Namun sebaliknya kalau dia masuk rumah nggak baca bismillah, nggak mengucapkan salam, maka setan katakan pada teman-temannya, malam ini kita dapat tempat untuk bermalam. Nongkrong di rumahnya tadi. Nginep di situ gratis. Ketika orang itu makan tidak baca bismillah, setan katakan, oh malam ini teman-teman kita dapat jatah makan. Setan makin dekat karena orang tidak baca zikir. Makanya dituntut baca zikir seperti itu. Contoh ada seorang ketika itu dia itu makan. Padahal kalau makan diperintahkan baca apa? Bismillah. Dia makan sampai tersisa tinggal satu suapan. Ini tinggal suapan terakhir ini. Kemudian dia baca ketika itu, Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tinggal berapa makanannya? Satu suap saja. Itu baru dia ingat. Langsung Nabi SAW tertawa. Ini bocah ini masih ingat juga ya. Dia katakan, kalau kamu tidak baca bismillah tadi, setan dari awal sampai akhir itu sudah makan bareng kamu. Namun kalau kamu ucapkan bismillah tadi, setan muntahkan. Di tengah tadi setan itu muntahkan semua yang telah dia makan dalam perutnya. Dikeluarkan semuanya oleh setan. Karena dia ucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Atau bismillahi fi
awalihi wa akhirihi. Bisa awalahu wa akhirahu, bisa fi awalihi wa akhirihi. Sama. Dah. Sekarang ayat keberapa? 5. Tadi ayat keempat apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejelekan setan yang memberikan waswas, yaitu godaan, dan khannas bersembunyi. Sekarang yang kelima apa ayatnya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tulis faedahnya, faedah ayat 5. Faedah ayat 5. Setan membisik-bisik pada hati manusia. Bahkan setan bisa masuk dalam diri manusia atau hati manusia. Juga setan bisa mengalir pada aliran darah. Bahkan setan nanti masih ada, ditulis lagi. Bahkan setan masih ada, bisa jadi sampai dia meninggal dunia. Bisa jadi sampai dia meninggal dunia. Jadi setan itu bisa merasuk di dalam ini. Maka ada yang kesurupan. Ada enggak? Pernah lihat orang kesurupan? Atau mau kesurupan? Enggak. Ya, itu setan masuk. Kuasai tubuh. Bisa setan juga masuk pada hati. Kita enggak lihat, ini perkara gaib semuanya, enggak nampak. Setan juga bisa mengalir lewat aliran darah. Dia ngalir lewat aliran darah ini. Dan di sini lihat, ada satu kisah di sini yang membuktikan setan bisa ngalir lewat aliran darah. Pernah Nabi SAW mengunjungi istrinya bernama Sofia. Pernah dengar Sofia? Ayu? Ya, Sofia itu keturunan Yahudi. Cantik, namun gak tinggi. Gak tinggi berarti apa? Nah, kalau bilang pendek nanti kasar, enggak tinggi. Kayaknya kalau ada yang hitam bilang aja putih. Putih tua gitu. Itu aja kan halus bahasanya. Oh, dia itu putih tua. Buktinya apa? Waktu Aisyah radhiyallahu anha itu ingin menjelekkan Sofia, dia cuma isyarat saja dengan jarinya, menandakan Aisyah tinggi, Sofia pendek. Aisyah lebih tinggi, Sofia itu pendek. Dia katakan, dia berisyarat yang maksudnya fahiya qasirah. Sofia itu pendek. Dia isyaratkan dengan tangannya saja. Lantas Rasulullah SAW itu katakan, andai ya kebaikanmu itu tadi, andai perbuatanmu tadi dicampurkan kepada air laut, yaitu kamu gibahin, rasani si Sofia, itu tercampur dengan air laut itu bisa tercemar cuma gara-gara kamu jelek-jelekan Sofia. Nabi SAW bela Sofia tadi, Sofia binti Huyai. Pernah juga istri-istri yang lain juga ya, karena beda kelompok. Ada istri-istri yang ini punya grup sendiri,
Yang ini punya grup sendiri. Sama dengan ibu-ibu kan? Ini teman-teman ngobrolnya sendiri. Ya, grup sambal sendiri. Ya, ini grup yang lainnya lagi sendiri. Nah, ini grup yang satu dan grup yang lain ini saling nggak suka. Nah, ketika Sofia itu dijelek-jelekan oleh, kalau nggak salah oleh Hafsah. Ya, Hafsah bilang tentang Sofia, dasar wanita Yahudi. Ya, bahasa kasarannya kayak gitu, dasar wanita Yahudi. Langsung Sofia itu nangis di hadapan Nabi SAW. Ini Hafsah ini bilang saya ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya. Iya. Susah kan diatur kan? Nah, yang satu ngomongkan yang lainnya ini, dasar wanita Yahudi. Wah, pulang-pulang Sofia nangis di hadapan Rasul. Wah, Rasulullah, saya ini dengar istri yang lain tuh bilang saya ini wanita Yahudi. Maka ketika itu Nabi SAW hibur dia, tenang saja. Kamu wanita Yahudi namun kamu punya garis keturunan yang mulia, ditarik sampai ke Khidir Musa. Ya, dia dari keturunan yang mulia. Nah, ketika itu menandakan bagaimanakah keutamaan dari Sofia binti Huyai. Nah, ketika dia jalan, orang-orang nggak tahu kalau Nabi SAW itu punya istri Sofia seperti itu. Dua orang itu lewat malam-malam ketika Nabi SAW itu dijenguk oleh Sofia di masjid. Nabi SAW sedang iktikaf. Ketika pulang bertemu dengan dua pemuda Ansar. Ketika dua orang itu lihat Nabi SAW, dua-duanya jalan cepat. Ini kayaknya Nabi SAW ini punya cewek baru ini. Ya, punya istri baru ini. Atau punya wanita siapa lah, nggak kenal. Bahasanya kayak gitu. Wah, ini wanita siapa lagi yang jalan dengan Nabi SAW. Mereka sudah curiga. Alias suuzon pada Nabi SAW. Kemudian mereka jalan cepat. Falamma ra'ayan Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'a. Ketika mereka lihat Nabi SAW, jalannya cepat. Kemudian Nabi SAW panggil mereka. Ala rislikuma innaha Sofia binti Huyai. Kalian jalan pelan aja, nggak usah cepat-cepat. Ini istri saya Sofia binti Huyai. Maka ketika itu dua orang ini kaget dan katakan pada Nabi SAW, Subhanallah ya Rasulullah, Maha suci Allah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW nimpali lagi, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu bisa ngalir di dalam pembuluh darah manusia. Buat kalian jadi suuzon pada orang lain. Suuzon artinya apa? Berprasangka buruk pada orang lain. Wa inni khasyitu ay yakdhifa fi qulubihim su'an aw qala syai'an. Aku cuma khawatir dalam hati kalian itu nanti suuzon padaku. Maka saya atasi kalian seperti itu. Maka setan bisa mengalir lewat pembuluh darah manusia. Berdasarkan hadis tentang Sofia binti Huyai tadi. Nah, sekarang yang terakhir, ayat yang keberapa? 6. Ayat yang ke-6. Minal jinnati wan nas. Faedahnya yang membisikkan dalam hati manusia yang apa tadi? Membisikkan pada hati manusia adalah jin dan manusia. Maka faedah lagi yang berikutnya di ayat yang sama masih di bawahnya, di strip aja. Jin itu ada dua golongan. Ada jin yang baik lagi beriman dan ada jin yang
jelek lagi kafir. Dan ada jin yang jelek lagi kafir. Sebagaimana manusia juga ada dua golongan. Sebagaimana manusia juga ada dua golongan. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Berarti yang ganggu tadi siapa? Yang beriman apa yang kafir? Maka yang mengganggu, tulis lanjutannya, yang mengganggu adalah jin kafir dan manusia yang tidak beriman. Juga manusia yang mengganggu adalah manusia yang tidak beriman. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ada penjelasannya dari tafsir juz amma ini, nanti dibawa 2 pekan lagi. Pekan depan itu nanti tentang pendidikan anak. Yang belum dapat buku pendidikan anak sinten? Ya, sekitar 20 nanti dipesan lagi lah. Ya, itu saja. Ya, mungkin manfaat dan insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.